فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah yang disyarah oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, disetorkan sebagaimana seperti biasanya terlebih dahulu hadis yang ke-19 sekarang. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal antum pertama tadi. Bismillah. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa 'alam anna al-ummata law ijtama'at 'ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad qaddarallahu laka wa law ijtama'u 'ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad qaddarallahu 'alaika wa bi'atil akram wa jafatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Fi riwayatin ghairi Tirmidzi Ifadillah tajiduhu amamaka ta'arraf ilallahi fi raqa'i ma'rifka fi syiddah wa'alam anna ma akhfa'aka liyusibaka wa ma asabaka wa'alam anna ma akhfa'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhtiaka wa'alam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Na'am barakallahu fikum. Tafadhal. Al-ista'at illa qad kataballahu illa qad kataballahu lak. Apa? Walau istama'u apa? Rufi'atul aqlam. Apa? Sebelum itu. Separuh besok ya. Ayo na'am barakallahu fikum.
Tafadhal. Antum? Apa? إذا سألت فاسأل الله وإذا سألت فاسأل الله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولم يجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجنة القلم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجد تجاهك فأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلته باللسان واعلم أن ما أخطأك لم يكن مصيبا وما أصابك لم يكن مخطئا واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. Naam, barakallahu fikum, ahsantum. Sisanya insyaallah taala menyusul pada pertemuan yang akan datang karena waktunya sangat cepat berjalan ya, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Qala Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, setelah beliau menjelaskan sedikit biografi seorang imam sahabiyun jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, turjumanul Quran, mufassirus sahabah, berikutnya beliau mengatakan di sini wa bi tafsiril Quran. Nah, barakallahu fikum, setelah beliau menyebutkan bahwasannya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ilmu dan juga fikihnya serta tafsir Al-Qur'annya. Naam, hingga beliau digelari dengan apa? Hatta luqiba bi turjumanil Qur'an. Hingga beliau digelari dengan apa? Dengan turjumanil Qur'an, penerjemah Al-Qur'an. Maksudnya adalah penafsir Al-Qur'an. Sudah kita lewati pembahasannya ya, barakallahu fikum. Naam. Kemarin yang sebelumnya sudah kita baca atau belum? Yang sebelumnya itu sudah kita baca ya. Sampai mana kemarin? Batasannya sampai mana kemarin? Na'am, barakallahu fikum. Setelah beliau menyebutkan di sini bahwasanya dahulu beliau dalam keadaan usianya masih muda. Usianya kurang lebihnya 15, 14, beliau sudah digelari dengan apa? Habrul ummah, yaitu ahlul ilmnya umat ini. Kemudian digelari dengan turjuman Al-Qur'an serta digelari dengan mufassirus sahabah. Walaupun saat itu para sahabat berkumpul, di sana ada bisa dikatakan orang-orang tua seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun saat mereka tidak mengetahui salah satu tafsir dari Al-Qur'an, mereka mendatangkan Abdullah bin Abbas. Sudah kita lewati kemarin contohnya ketika mereka menjumpai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat apa? Surat An-Nasr itu, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Sebagian para sahabat mereka menafsirkan, jangan-jangan ayat ini turun dalam masalah ini, jangan-jangan masalah ini. Akhirnya mereka mendatangkan Abdullah bin Abbas dalam keadaan posisi beliau masih muda. Namun karena beliau memang digelari dengan mufassirus sahabah, ahlu tafsirnya para sahabat didatangkan, ternyata mereka semuanya setuju, sepakat dengan penafsiran Abdullah bin Abbas bahwasanya surat tersebut berkaitan mengenai ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam." Di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Ya ghulam," karena saat itu beliau memang posisinya dalam keadaan masih kecil. Kata beliau, kita lihat Syekh Shalal Al-Fauzan menjelaskan, "Al-ghulamu huwa as-shaghir." Ghulam itu adalah as-shaghir, anak kecil. Nah, barakallahu fikum. Sekarang itu ya. Na'am. Ahsan, kemarin sudah kita baca mengenai ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam," wahai seorang anak. Karena posisinya saat itu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam keadaan masih kecil, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam pun tidak segan-segan untuk mengajari ilmu kepada anak kecil, menunjukkan bahwasanya perhatian beliau kepada segenap para sahabat walaupun usia mereka masih muda, masih kecil. Beliau arahkan, beliau nasihati, beliau ajari, masyaallah. Kita lihat.
Qala ihfadillah yahfadka. Beberapa kalimat yang Rasulullah ingin sampaikan kepada Abdullah bin Abbas, karena beberapa kalimat menunjukkan sedikit, namun sudah kita lewati. Rasulullah itu kalau berucap dikenal ucapannya dengan jawami'ul kalim. Jadi ucapannya itu walaupun pendek, singkat, padat, tapi mencakup semua faedah atau semua ucapan-ucapan yang bermakna, bernilai tinggi. Maksudnya itu ya. Nah, sebagaimana sudah kita lewati contohnya, suatu ketika segenap para sahabat mereka berada di atas lautan. Kemudian menanyakan tentang air lautan. Apa jawaban Rasulullah? Nah, barakallahu fikum. Nam al-ma'u tahurun al-hillu maitatuhu. Naam, atau tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu. Airnya suci, tapi bangkainya pun juga halal untuk dimakan. Jadi pertanyaannya cuma satu, bagaimana ya Rasulullah, kita ada air ini nanti kalau kita pakai untuk wudu, kita kehabisan, nggak bisa minum atau yang semisalnya. Akhirnya mereka bertanya tentang air lautan bagaimana. Rasulullah mengatakan air lautan itu suci dan bangkainya halal untuk dimakan. Bayangkan, pendek, singkat, padat, simple, tapi maknanya luas. Jawami'ul kalim. Seperti contohnya hadis yang pertama kemarin, innamal a'malu binniyat. Hanya saja seluruh amalan tergantung dengan niatnya. Pendek, simple, padat, tapi maknanya luas. Menunjukkan bahwa semua amalan kita tergantung dengan niatnya. Kita lihat di sini. Kata beliau, ihfadillah, jagalah Allah. Itu maksudnya bagaimana? Enggak mungkin kita menjaga Allah Ta'ala. Maksudnya adalah yakni ihfad dinah, jagalah agamanya. Ya, kita diperintahkan menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menolong agama Allah, menjaga agama Allah, berarti sumber pertolongan akan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan menolong kalian dan akan mengokohkan pendirian kalian, mengokohkan telapak kaki kalian, mengokohkan barakallahu fikum prinsip kalian dan juga agama kalian di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, sumber pertolongan. Ya, sumber pertolongan adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ihfadillah bi fi'li awamirihi wa tarki nawahihi. Maksudnya adalah jagalah Allah dengan cara apa? Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini sudah kita lewati pembahasannya. Merupakan definisi daripada apa? At-taqwa. Sudah kita lewati kan? At-taqwa definisinya tidak terlepas dari dua perkara ini. Yaitu fi'lu awamirihi wastinabu nawahihi. Mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena definisi takwa apa? Definisinya antum Naam ahsan, an yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillah wiqayatan bi fi'li awamirihi wa istinabi nawahihi. Sudah kita lewati ya. Seseorang menjadikan antara dirinya dengan azab Allah, na'am barakallahu fikum, sebuah tameng, sebuah benteng. Dengan cara apa? Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah ketakwaan. Kata beliau, wahfad maharimallah bistinabiha, dan jagalah perkara-perkara yang Allah Ta'ala haramkan dengan cara menjauhinya. Menjaganya dengan cara menjauhinya, bukan mengerjakannya. Hadza hifdzullah. Ini maksud daripada menjaga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya menjaga Allah tadi, menjaga apanya? Agamanya. Na'am barakallahu fikum. Li'anna Allah jalla wa ala, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala la yahtaju ila hifdzin wa huwa alladhi yahfadun nas. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala enggak butuh penjagaan, namun dialah zat yang menjaga manusia. Bayangkan, zat yang menjaga manusia Allah taala, enggak butuh penjagaan kita. Justru kita butuh dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Harta enggak bisa jaga kita. Yang jaga kita dengan seizin Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Sebagaimana kita lewati asar yang sahih, nasihat dari seorang sahabiyun jalil, Ali bin Abi Thalib, yang diberikan kepada Kumail bin Ziyad rahimahullah. Apa beliau ucapkan? Naam, ya Kumail, wahai Kumail, dengan nasihat yang sangat panjang, beliau kemudian menyebutkan al-ilmu khairun minal mal, li'anna al-ilma yahrusuka wa anta tahrusul mal.
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena sesungguhnya ilmu itu menjagamu, sedangkan kamu menjaga harta. Na'am barakallahu fikum. Oleh karena itu jangan sampai kita menyepelekan atau menyanyiakan ilmu barakallahu fikum. Ilmu sekecil apapun yang kita dapatkan dalam talabatul ilm atau dalam talabul ilm, mencari ilmu, itu sangat kita syukuri barakallahu fikum. Karena ilmu itu tidak mungkin langsung kita dapatkan secara langsung banyak. Oleh karena itu Rasulullah saja diperintahkan untuk minta kepada Allah Ta'ala tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma, wahai Rabbku tambahkanlah kepadaku ilmu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala, wa yahfadzul khalqa wal kaun, dan dialah yang menjaga makhluk serta alam semesta. Jadi yang menjaga makhluk serta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Na'am. Innamal muradu annahu yahfadzu dinallah jalla wa ala. Hanya saja yang diinginkan adalah menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita menjaga Allah taala secara zatnya, tapi kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menginginkan apa tadi? Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat berikutnya. Qaulu ihfadillah hadza min qibalil 'abdi. Ini ditujukan dari hamba. Maksudnya bagaimana? Maksudnya hamba itu diperintahkan untuk menjaga agama Allah. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Adapun Allah taala, hamba jaga ataupun enggak jaga, tetap menjaganya. Paham itu maksudnya ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga agamanya walaupun hamba enggak menjaga. Tapi ini perintah agar hamba itu menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Yahfadka, niscaya Allah taala akan menjagamu. Hada min qibalillah. Ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab karena seorang hamba menjaga agama Allah, akhirnya Allah taala pun menjaga hamba tersebut. Fahuwa jazaa'un, yang mana itu adalah balasan. Kita lihat kaidahnya, wal jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung dengan jenis amalannya. Kalau amalan antum baik, amalan kita baik, balasannya pun juga baik. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan dibalasi. Nah, man yazra' yahsud, barang siapa yang menanam dia akan memanennya. Naam, seperti itu. Kita lihat di sini. Fa idza hafidtallaha fa innallaha yahfadzuka. Apabila Allah Subhanahu wa taala, engkau menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala sungguh akan menjagamu. Mimma takrahu fi dinika wa dunya, dari perkara-perkara yang engkau membenci atau engkau tidak suka baik dalam agamamu maupun duniamu. Allah taala akan menjaga kita semuanya manakala kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lihat di sini, fa hadhihi samaratu hifdzillahi wa hifdzi awamirihi wa nawahihi. Ini merupakan buah hasil daripada kita menjaga agama Allah dan menjaga perintah-perintahnya serta menjaga larangan-larangannya. Menjaga perintah-perintahnya dengan cara mengerjakannya, menjaga larangan-larangannya dengan cara apa? Menjauhinya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya, barakallahu fikum hafizakumullah. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam ihfadillah, diulang lagi. Bayangkan, pertama sudah ihfadillah, kedua diulang lagi ihfadillah. Tujuannya apa? Hadza ta'kidun, penguat. Pertama sudah jelas gamblang, dikuatkan lagi ihfadillah. Jagalah agama Allah. Tajidhu tujahak. Niscaya engkau akan mendapatkan Allah Subhanahu wa taala di hadapanmu. Nah, maksudnya bagaimana? Akan kita jelaskan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala. Al-ula, nah ini yang pertama, tajidhu tujahak. Al-ula yahfadka. Nah, barakallahu fikum. Wa hadhi, dan ini kata beliau, tajidhu tujahak, yakni amamaka. Engkau akan menjumpai Allah taala di hadapanmu. Maksudnya apanya? Nanti akan kita lewati, maknanya adalah Allah dekat dengan kita. Allah taala apa? Dekat dengan hambanya, dan ini perkara yang enggak diragukan lagi. Karena Allah taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum
yarshudun. Artinya apa? Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu apa? Qaribun min ibadihi, ba'inun an khalqihi, 'uluwun fi dzatihi. Allah taala itu tinggi secara zatnya, terpisah dari makhluknya, dekat dari hambanya. Masya Allah. Kita lihat. Yakni amamaka, maksudnya di depanmu. Wa fi riwayatin tajidhu amamak. Dalam riwayat yang lain disebutkan niscaya engkau akan mendapatkan apa? Allah taala di hadapanmu. Bermakna annallaha jalla wa ala qaribun min ibadihi subhanahu wa ta'ala. Ini maknanya. Maksudnya apa? Allah taala itu dekat dari hamba-hambanya. Itu maksud dekatnya, itu maksudnya Allah taala dijumpai di depan kita, maksudnya bagaimana Allah itu dekat dengan hambanya. Bayangkan. Padahal apa? Uluwun fi dzatihi, tinggi secara zatnya, tapi dekat dari hambanya. Bayangkan. Ba'inun an khalqihi, terpisah dari makhluknya. Itu adalah manhaj. Nah, barakallahu fikum, madhab atau manhaj ahli sunnati wal jamaah mengenai asma wa sifat. Allah Ta'ala itu dekat dengan hambanya, tapi apa? Uluwun fi dzatihi, ba'inun an khalqihi, dekat dari hambanya, di atas secara zatnya, tapi apa? Terpisah dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini. Wa fi riwayatin tajidu amamak bima'na anna Allah jalla wa ala qaribun min ibadihi subhanahu wa ta'ala wa aidha huwa jalla wa ala yubadiru ila masubati ibadihi. Masyaallah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala akan bersegera memberikan pahala kepada hambanya. Karena fil hadis, sebagaimana yang tercantum dalam hadis muttafaqun alaih, hadisnya ya. Man taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilaihi dira'a wa man atani yamshi ataitu harwala. Artinya barang siapa yang mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja, shibr, sejengkal, nah niscaya aku akan dekat kepadanya sehasta. Paham ya? Dan barang siapa yang datang kepadaku, mendatangiku, nah barakallahu fikum, yamshi dalam keadaan berjalan, ataitu harwala, niscaya aku akan mendatanginya dalam keadaan cepat. Paham ya? Nah barakallahu fikum, jadi jalan yang cepat. Paham ya? Allah Subhanahu wa taala tidak menyanyiakan usahanya hamba. Semakin hamba dekat, Allah taala semakin mendekatinya. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Shibrun itu sejengkal. Paham ya? Dhira'un sehasta. Na'am, kalau misalkan dari ujung tangan ini sampai sini, lengan atas ini, namanya apa? Namanya antum? Shibrun sejengkal. Ya kan? Kemudian apa? Dhira'un sehasta. Dari ujung tangan ini sampai setengah lengan ini. Paham ya? Nah, tapi kalau dari ujung tangan sampai ke lengan atas ini namanya apa? Bahasa Arabnya? Apa namanya, Namanya apa? Antum ingat enggak? Ba'un. Namanya ba'un. Ba' itu sedepa. Paham ya? Satu depa ya istilahnya ya. Namanya ba'un. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Wallahu a'lam, itu sebutkan dalam kitab lughah mengenai apa? Mengenai rincian lengan atau lengan bawah, lengan atas mulai dari 6 sejengkal tadi itu. Barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Maknanya adalah annallaha yubadiru subhanahu, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu segera, maknanya yubadiru bil isabati, segera memberikan pahala liman ata'ahu, bagi orang yang mentaatinya, enggak menunda-nunda. Bayangkan, fahibdullahi jalla wa ala lahu faidatan. Perhatikan baik-baik ini, penjagaan Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 2 faedah. Menjaga agama Allah Subhanahu wa taala memiliki 2 faedah. Yang pertama, al-ula, faedah yang pertama, annallaha yahfazuka, niscaya Allah taala akan menjagamu. 2 faedah ketika kita menjaga agama Allah taala. Yang pertama, Allah taala akan menjaga kita. Yang pertama, 2 faedah ketika kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah taala akan menjaga kita. As-tsaniyah, yang kedua, annaka tajidullaha qariban minka, bahwasanya engkau akan menjumpai Allah taala itu dekat darimu. Ini yang kedua. Allah taala dekat dari kita. Kalau kita menjaga agama Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan 2 faedah ini. Faedah pertama apa? Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Faedah yang kedua,
Allah Subhanahu wa taala akan dekat dari kita. Ini tercatat upayakan ya. Nah, barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat berikutnya, tsumma qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Masyaallah. Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada kuburan-kuburan, minta kepada para kiai, para wali, mbah-mbah atau nenek moyang, paham ya? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena langsung nas Allah Subhanahu wa taala merintahkan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Langsung Allah taala mengatakan seperti itu. Telah berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Minta langsung kepada Allah taala. Minta semua kebutuhan kita. Nah, barakallahu fikum. Masyaallah. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan orang-orang minta kekayaan, nah barakallahu fikum, ke kuburan. Padahal orang yang di dalam kuburan itu mati atau hidup? Paham ya? Hukum globalnya meninggal dunia, mati di situ. Sebenarnya kaidahnya yang mati itu butuh dengan orang yang hidup atau yang hidup butuh orang yang mati? Yang mati butuh orang yang hidup. Itu yang benar. Butuh apa? Butuh doanya. Masa orang yang hidup berbondong-bondong ke kuburan, datangi orang mati? Terbalik, paham ya? Justru yang mati itu butuh orang yang hidup. Doanya itu, barakallahu fikum. Bukan malah yang hidup berbondong-bondong ke kuburan, bawa bunga 1 truk, paham ya? Bawa air 1 tangki. Katanya apa? Disiramkan biar dingin si mayit dalam kuburan. Ini pemikiran yang tidak benar. Karena alam kubur lain dengan alam dunia. Paham ya? Antum bongkar sehari 2 hari, terkadang mayitnya masih hidup. Masih hidup atau masih utuh? Masih utuh ya, apa? Masih utuh. Nah, barakallahu fikum, masih utuh. Lihat katanya diazab. Katanya dapat nikmat, kita katakan alamnya beda. Alamnya apa? Beda. Walaupun antum bongkar ya kelihatannya masih utuh, tapi alamnya lain. Oleh karena itu sudah kita lewati kan, ketika si mayit ditaruh di dalam kuburan, ditinggal orang-orang yang ngantar tadi, kedengaran gesekan-gesekan sandalnya. Paham ya? Kemudian didatangi 2 malaikat. Sudah kita lewati pembahasannya ya. Intinya barakallahu fikum, orang yang mati butuh yang hidup atau yang hidup butuh yang mati? Yang mati butuh yang hidup. Jangan terbalik ya. Nah, Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, kata beliau di sini, "Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. "Idza talabta syai'an fatlubhu minal karimil mannan." Apabila engkau minta sesuatu, mintalah kepada Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Dermawan, Al-Mannan, yang senantiasa memberi subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa memberikan karunia subhanahu wa ta'ala. Alladzi 'indahu khazainus samawati wal ard, yang berada di sisinya pembendaharaan langit dan bumi. Minta kepada Allah taala. Jangan minta kepada para wali. Katanya wali Songo, katanya ziarah ke Jawa Timur, mengunjungi wali Songo. Padahal wali yang ke-9 di mana? Di Jawa Barat, Sunan Gunung Jati katanya. Akhirnya karena di Jawa Timur cuma dapat 8, digenepin Abdurrahman Wahid Gus Dur. Jadi genapnya menjadi wali Songo dengan Gus Dur tadi itu. Allah musta'an. Travel, bisnis. Paham ya? Bisnis online. Allah musta'an. Jadi mereka katanya ziarah para wali. Wali Songo kan 9 katanya. Ziarahnya ke Jawa Timur, pas Jawa Timur semua, tapi baru dapat 8. Lah Sunan Gunung Jati di mana? Jawa Barat. Akhirnya mereka malas mau ke Jawa Barat, jauh. Sudah digenepi Abdurrahman Wahid Gus Dur tadi 9. Kata mereka travel, bisnis, fulus. Paham ya? Allah musta'an, hati-hati. Nah, barakallahu fikum, wali itu banyak sekali, enggak hanya 9 saja. Allah musta'an. Wali banyak enggak? Banyak. Kalau mau jadi wali apa syaratnya? Antum mau jadi wali enggak? Itu benar, cuman ada nas khusus dalam Al-Qur'an Karim. Ciri-ciri wali Allah Subhanahu wa taala. Antum mau jadi wali enggak antum? Mau jadi wali antum, Abu Abdurrahman? Wali apa? Wali Allah. Nah, barakallahu fikum. Syaratnya apa? Iman dan takwa. Iman dan takwa. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, alladzina amanu wa kanu yattaqun." Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak apa? Yang tidak merasa takut dengan perkara akhirat yang akan mereka hadapi,
Dan mereka adalah orang-orang yang tidak bersedih dengan perkara dunia yang terluputkan. Apa ciri-cirinya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Beriman dan bertakwa, kunci menjadi wali. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi wali itu enggak hanya 9 saja, banyak. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azdani wasakumullah wa hafizakumullah jami'an. Jadi kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lihat, wala tas'alin nas, dan jangan minta kepada manusia. Wasu'alu ghanillah ala nau'ain. Perhatikan baik-baik ini, meminta kepada selain Allah itu ada 2 macam. Jadi tidak selama-lamanya, nah barakallahu fikum, dilarang. Nanti ada permintaan yang tidak dimampui pemberian tersebut kecuali dari Allah Ta'ala. Ini enggak boleh kita minta kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja. Enggak boleh minta pada orang lain. Tapi kalau minta bantuan, misalkan antum sakit tolong belikan obat, antum misalkan mau ngangkat barang berat tolong dibantu ana, minta bantuan, boleh atau tidak? Kalau terpenuhi 3 syarat. Apa itu? Mampu, hadir, hidup. Paham ya? Ayyakuna hadiran hayyan qadiran. Paham ya? Hadir, mampu, hidup. Nah, barakallahu fikum. Kalau sekarang antum misalkan minta tolong orang yang dia hadir di hadapan antum. Paham ya? Dia hidup juga tapi enggak mampu. Boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Kurang tepat karena sia-sia. Misalkan ada orang yang lumpuh misalkan, dia enggak bisa jalan, enggak bisa berdiri, batu besar di hadapan antum minta tolong, Pak tolong Pak diangkat ini Pak. Dia hidup, hadir juga tapi enggak mampu. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin termasuk apa? Termasuk perkara yang sia-sia. Paham ya? Kenapa? Karena orang jelas-jelas enggak mampu dimintai pertolongan. Mahum insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat al-awwal, jenis yang pertama, su'alun fima la yaqdir 'alaihi illallah. Permintaan pada perkara yang tidak dimampui kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu memberikannya. Fa hadza syirkun akbar. Yang seperti ini syirik akbar. Seperti contohnya minta apa tadi? Kekayaan. Orang minta kekayaan ke kuburan. Orang kalau mau kaya itu kerja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dan banyak ibadah. Paham ya? Kalau cuma mau kaya kemudian itu ke kuburan. Minta apa coba bayangkan? Akhirnya mereka keliling, paham ya? Minta ke Mbah Fulan, Mbah Alan, naburkan bunga di kuburan. Kesyirikan barakallahu fikum, Allah musta'an. Yang seperti itu dihindari. Kita lihat di sini. Fa hadza syirkun akbar, syirik besar. Kalladzina yad'una al-amwat wa yastanjiduna bil mauta. Seperti orang-orang yang mereka berdoa kepada para mayit, meminta kepada para mayit, dan mereka memanggil-manggil mayit sudah meninggal tadi itu. Ya fulan, ya Abdul Qadir Al-Jailani, ya Mbah Fulan. Di tempat kami ada terkenal Mbah Potro. Mbah Potro ini wallahu alam latar belakangnya bagaimana, apakah muslimah ataukah enggak? Paham ya? Yang jelas kuburannya dikelilingi. Orang minta pesugihan ke situ. Sesembahannya apa? Syaratnya menyembelih ayam cemani. Ayam cemani itu ayam yang semuanya warnanya hitam. Harganya mahal barakallahu fikum. 20 juta pun kalau orang udah senang mau beli ayam cemani, tapi jangan jual ke mereka. Paham ya? Jangan jual ke mereka ya. Syirik. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Jadi mereka minta kepada orang-orang yang enggak jelas. Ini termasuk bentuk apa? Parahnya kesyirikan zaman sekarang dibanding zaman dahulu. Al-Imam Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah taala, beliau menyebutkan di dalam kitab Al-Qawaidul Arba', 4 kaidah pokok itu, bahwasanya orang-orang musyrikin zaman sekarang lebih parah dibanding musyrikin zaman dahulu. Bayangkan, sisi parahnya dari mana? Pertama, orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka berbuat kesyirikan ketika di waktu apa? Tenang, lapang, senang. Tapi ketika di waktu susah, mereka benar-benar ikhlas minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Musyrikin zaman dahulu. Tapi musyrikin zaman sekarang bagaimana? Senang datang ke kuburan, ketika susah payah ke kuburan, gunung meletus malah ke pantai selatan, paham ya? Mempersembahkan tumpeng ya istilahnya ya. Allah musta'an. Seperti itu, parah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang musyrikin zaman dahulu itu kalau meminta benar-benar orang-orang yang saleh, mendatangi kuburan-kuburan orang yang saleh. Zaman sekarang bagaimana? Kuburan orang yang tidak saleh pun, enggak jelas pun didatangi, dimintai pesugihan. Bahkan ada kiai yang wujudnya bukan manusia, didatangi minta barokah, kiai selamat. Namanya manusia bukan itu, Mas. Kerbau, hewan. Allah musta'an. Kok didatangi banyak? Parah enggak kira-kira? Parah. Allah musta'an. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Jadi jangan sampai antum barakallahu fikum keliru di dalam menjelaskan hal seperti ini karena penting.
Naam. Kita lihat wa yastaghithuna bihim, dan mereka beristighatsah dengan para mayit tadi. Wa yatlubuna minhumul hawaij, dan mereka meminta barakallahu fikum kebutuhan-kebutuhan kepada mereka, meminta kebutuhan-kebutuhan kepada para mayit tadi. Allahu musta'an. Fayati ahaduhum, kemudian salah seorang di antara mereka datang endal qabr, datang ke kuburan, bayangkan. Datang ke kuburan. Wa yaqul, seraya berkata, ya fulan, aghithni. Ya fulan, turunkanlah hujan, berikanlah kami hujan, katanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Allah musta'an, minta kepada orang yang meninggal dunia. Zaman sekarang kalau wallahu alam, kalau di Jawa Barat Anda enggak tahu ya. Nah, kalau di Jogja atau Jawa Tengah terkenal itu kalau minta hujan, sapu lidi itu dihadapkan ke arah langit. Paham ya? Sapu lidi, bayangkan ya. Sapu apa tadi? Sapu lidi dihadapkan ke arah langit. Kemudian situ nanti dikasih bawang merah, cabai, beberapa intinya bumbu-bumbu itu. Akhirnya minta, ya Allah atau ya fulan, turunkanlah hujan. Bayangkan, syirik. Nah, barakallahu fikum, di sebuah tempat masih seperti itu terjadi. Sudah paceklik panjang, kemarau panjang, mintanya dengan apa, barakallahu fikum, ritual kesyirikan. Bagaimana mungkin dikabulkan? Allah musta'an. Hati-hati. Hati-hati, kesyirikan memang sangat ngeri sekali. Kita lihat, wa ya fulan kada wa kada, wahai fulan seperti ini dan seperti ini. Ya wali Allah a'tini kada, wahai wali Allah berikanlah aku seperti ini. Wa hadza syirkun akbar, ini syirik besar. Dan minta kekayaan kepada Allah Taala. Kalau ingin menjadi orang terkaya sedunia dalam waktu yang sangat singkat, mudah sebenarnya, tapi ibadah kepada Allah Taala. Paham ya? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Antum mau enggak menjadi orang terkaya sedunia dalam waktu yang sangat singkat? Mau enggak? Enggak mau? Enggak mau. Abi antum kalah langsung, kalah. Paham ya? Kalau antum bisa mengerjakan dalam waktu yang sangat singkat tersebut. Antum mau enggak Abu Muhammad? Apa kuncinya? 2 rakaat sebelum subuh. Na'am barakallahu fikum, 2 rakaat sebelum subuh. Na'am, Rasulullah mengatakan raka'atul fajri khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bukannya dunia dan seisinya, udah lebih baik daripada itu. Waktu yang sangat singkat dan simpel, tapi ikhlas mengharapkan wajah Allah dan mencontoh sunnah Rasulullah SAW di dalam melakukan sholat tersebut. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa habibakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya, kita ambil dikit lagi. Asal yang kedua, su'alun nas bima yaqdiruna alaih. Minta kepada manusia pada perkara-perkara yang manusia itu mampu untuk memberikannya. Perhatikan baik-baik kitabnya itu ya. Fahada jaizun, yang seperti ini diperbolehkan. Fayajuzu laka an tas'ala idza tajta. Maka diperbolehkan bagimu minta apabila kamu butuh. Bukan minta-minta, tapi minta ketika kita butuh, barakallahu fikum. Adapun minta-minta yang dikenal tasawwul tanpa sebab yang syar'i haram. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi rahimahullah mengarang sebuah kitab yang bisa dikatakan ukurannya kecil tapi maknanya luas dan banyak terjemahannya yang sudah beredar. Damul Mas'alah, tercelanya meminta-minta. Paham ya? Jadi jangan bermudah-mudahan minta-minta. Kita biasakan apa? Biasakan menjaga harga diri, menjaga kehormatan. Kalau mampu beri. Tapi kalau enggak mampu, jangan minta-minta. Paham ya? Karena kalau kecilannya terbiasa minta-minta jajan dengan temannya, minta sedikit dong, minta ini dong. Nanti kalau besar, kalau sudah tuman, terbiasa, yang diminta dana. Paham ya? Ini hati-hati barakallahu fikum. Na'amullah musta'an. Dibiasakan jangan minta-minta. Nah, kalau bisa memberi, kalau bisa apa? Memberi. Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Ikhwan fid din, a'azzani wa jazakumullah. Kita lihat berikutnya. Lakinnal aula bil 'abdi an yata'affafa 'an su'alin nas. Akan tetapi yang sepantasnya, yang aula, yang afdalnya seorang hamba itu menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya, menjaga dirinya dari minta-minta kepada manusia. Bayangkan kisahnya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika beliau ditimpa suatu penyakit, bisa dikatakan sakit yang parah. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya harta banyak dan aku tidak punya ahli waris kecuali 1 anak perempuan. Apakah boleh
aku wasiatkan semua hartaku pada orang lain. Kata Rasulullah, jangan. Kalau separuh ya Rasulullah, kalau 2/3 ya Rasulullah, jangan. Faqala la. Kemudian kalau separuh ya Rasulullah, la, jangan. Kalau sepertiga, as-sulus wa sulus katsir. Sepertiga sudah banyak kata Rasulullah. Kemudian di akhir hadis Rasulullah mengatakan, engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan kaya semuanya, ahli warismu dalam keadaan kaya, itu jauh lebih baik daripada engkau minta, daripada meninggalkan mereka akhirnya minta-minta kepada manusia. Maksudnya apa? Maksudnya ketika orang meninggal dunia, harta yang dia tinggal tadi itu diberikan kepada ahli warisnya dalam keadaan mereka tercukupi semuanya, lebih baik, lebih bagus dibanding diwasiatkan kepada orang lain dalam keadaan ahli waris membutuhkan. Apa maksudnya ya? Jadi ahli waris muqaddam, didahulukan daripada wasiat harta tadi. Karena wasiat harta tidak boleh kecuali kepada selain ahli waris. Harta beda dengan agama. Kalau wasiat agama, takwa umum, tapi kalau wasiat harta diperbolehkan kepada selain ahli waris. Itu pun enggak boleh melebihi sepertiga. Mafhum? Naam. Ikhwan fid din, a'azzani wa azakumullah, li'anna fis su'al madzallatan. Dikarenakan di dalam minta-minta itu ada unsur na'am penghinaan atau merendahkan, hina atau rendah. Wa naqsan fit tauhid, dan kurang di dalam tauhidnya. Fas'alillaha jalla wa ala al-ghaniyya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, al-karim, zat yang maha dermawan dan mulia. Fa huwa subhanahu yanzilu ila sama'id dunya kulla lailatin hina yabqa sulutul lail al-akhir. Masyaallah, ingat baik-baik ini. Maka dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang turun ke langit dunia setiap malamnya ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Jadi jangan sampai terlupakan. Sepertiga malam terakhir tidak terulang dalam sehari malam berapa kali? 3 kali. Sekali saja. Paham ya? Tidak terulang, hanya sekali saja. Oleh karena itu sempatkan bangun malam. Jangan sampai kita malas-malasan, apalagi sudah mulai hujan musim dingin, selimut bismillah, dibuka, diangkat, wudu, paham ya? Salat, tahajud, tutup dengan witir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamni misalkan, Allahumma rzuqna ya Razzaq, Allahumma ighfir lana ya Ghaffar. Contohnya. Banyak sekali doa-doa, jangan luputkan sepertiga malam terakhir. Jangan malas-malasan salat malam. Karena qiyamul lail sunnah muakkadah. Maksudnya adalah witirnya sunnah muakkadah. Oleh karena itu barakallahu fikum, Rasulullah SAW secara globalnya qiyamul lail tidak pernah beliau meninggalkan. Ketika safar maupun ketika mukim, sama 2 rakaat sebelum subuh tadi, sunnah muakkadah. Jangan sampai terluputkan. Dibangunkan, segera bangun. Apalagi di ma'had-ma'had Ahlus Sunnah biasanya dikumandangkan adzan pertama. Nah, kesempatan untuk bangun, bukan kesempatan pindah tempat tidur. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, tapi bangun. Usahakan semaksimal mungkin. Sempatkan. Kalau antum enggak mampu banyak rakaat, 3 rakaat. 2 rakaat salam, tutup 1 rakaat dengan witirnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun ke langit dunia, bayangkan. Memberikan 3 jaminan apa? Minta diberi. Minta ampunan diampuni. Berdoa dikabulkan, bayangkan 3 jaminan. Man yas'aluni fa'atiyah, siapa yang mau minta kepadaku aku beri. Mana kata Allah Subhanahu wa taala? Man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku aku kabulkan. Man yastaghfiruni fa'aghfirallah, siapa yang mau minta ampun kepadaku aku ampuni. 3 jaminan. Jangan terluputkan. Sepertiga malam terakhir bangun barakallahu fikum. Hidupkan lampu di dalam rumah tersebut. Bangkitkan, ajarkan, terapkan pada kehidupan keluarga kita barakallahu fikum seperti itu. Karena qiyamul lail adalah apa? Termasuk salah satu ciri-ciri seorang mukmin muttaqin. Paham ya? Orang yang bertakwa, dan orang-orang mukmin di antaranya apa? Senantiasa berupaya mengerjakan qiyamul lail. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah suatu ketika pernah ditanya tentang apa kemarin? Keadaan orang yang suka meninggalkan salat malam. Dia enggak mau salat malam dia. Rajulun su, lelaki yang jelek. Kenapa? Salat malam kok enggak mau? Ada 3 jaminan kok. Nah, barakallahu fikum diluputkan, jangan. Allah musta'an, kita lihat. Fayaqul man yas'aluni fa'utiyah, kunci luar biasa ini. Barang siapa yang minta kepadaku aku beri. Sepertiga malam terakhir barakallahu fikum. Jangan sampai terlewatkan. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman,
Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Perhatikan. Artinya apabila Allah Ta'ala atau apabila hamba-hambaku menanyai tentang diriku, katakanlah diriku dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat. Ingat-ingat kaidahnya tadi. Apa kaidahnya tadi? Uluwun fi dzatih, qaribun min ibadih, ba'inun an khalqih, itu kaidahnya. Allah Ta'ala dekat dari hambanya, tinggi secara zatnya, tapi terpisah dari makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fid din, azza nazakumullah, kita lihat ayatnya ini. Apabila hamba-hambaku bertanya tentang diriku, katakanlah diriku dekat. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka memenuhi panggilanku. Paham ya? Nah, dan mereka beriman kepadaku. Semoga mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jangan sampai kita terluputkan, barakallahu fikum. Berdoa itu enggak ada ruginya. Berdoa itu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Wah, anak sudah berdoa berkali-kali enggak dikabulkan, Ustaz. Berapa kali? 100 kali, hatta 1000 kali pun. Berdoa jangan tergesa-gesa. Maksudnya bagaimana? Ucapan antum mengatakan, aku berdoa berkali-kali kok enggak dikabulkan, itu ucapan tergesa-gesa. Datang dalam hadis yang sahih, Rasulullah menyatakan bahwasanya apa? Dengan semakna wala yazalu du'aul 'abdi yustajab. Senantiasa doanya seorang hamba dikabulkan malam yastajil, selama tidak tergesa-gesa. Kemudian sebagian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal istijal?" Apa itu tergesa-gesa? Rasulullah mengatakan, yaqulur rajulu qad da'utu kadza wa qad da'utu kadza falam ara yastajibu li. Bayangkan itu. Orang tadi mengatakan, "Aku sudah berdoa seperti ini, tapi aku enggak melihat dikabulkan." Nah, ini tergesa-gesa namanya. Berdoa itu sabar. Sudah kita lewati. Orang kalau berdoa, itu dia mendapatkan 3 kemuliaan. Mendapatkan apa? 3 kemuliaan. Apa 3 kemuliaan itu, Abdurrahman? Ima dikabulkan dalam waktu yang sangat dekat. Dijauhkan dari kejelekan-kejelekan yang akan menimpa dirinya. Ditunda nanti di akhirat. Jadi enggak ada ruginya untuk berdoa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Oleh karena itu jangan sampai kita tinggalkan. Allahu musta'an. Ikhwani fid din, a'azza wa jazakumullah. Adapun yang berikutnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.